kabar semuanya? Di sini ada kura-kura MSA atau Mekong Snail It Turtle, ilmiahnya Malainis spruti juga kalau tidak salah. Di sini ada 5 ekor. Saya baru beli kemarin ya, baru datang tuh tadi siang di tempat kerja. Jadi tadi datang langsung saya buka di tempat kerja. Ini sudah saya taruh di kos. Ini ukurannya masih baby atau masih bayi ya, masih kecil-kecil. Saya taruh di wadah untuk donat biasanya. Nah, untuk sedikit sharing aja untuk kura-kura MSA ini sangat menarik ya kura-kuranya, karena memiliki corak pada wajahnya, corak warna kuning, dan terutama di bagian matanya itu bulatan matanya itu warna kuningnya itu tebal seperti itu. Jadi menarik sekali. Nah, saya pelihara kura MSA itu awalnya sekitar, kalau tidak salah 2013 atau 2014. Itu beli sepasang, tapi karena ketidaktahuan saya terhadap kura-kura ini, akhirnya juga mati. Lalu saya beli lagi indukan beberapa ekor, juga mati dulu, tidak berhasil hidup, karena memang ternyata susah sekali pelihara kura-kura ya jenis satu ini. Nah, walaupun kita sudah tahu ya beberapa pakannya adalah terutama siput sungai atau keong sungai, itu pun tidak cukup untuk membuat kura-kura ini bertahan hidup kalau dipelihara, karena rentan sekali terhadap penyakit shell rot atau pembusukan di bagian tempurung, atau jamur di bagian kepala dan kaki. Itu sangat-sangat rentan sekali kurangnya. Nah, dari beli mati akhirnya saya bikin kolam karena ada beberapa ekor yang saya punya dulu. Ada kura MSA spruti juga ini, ada kura Ambon, ada juga MSA tapi yang beda jenis. Jadi MSA itu ada 3 jenis sebenarnya, yang saya tahu. Maaf kalau ada yang salah ya. Ada 3 jenis MSA. Yang pertama yang model jenis ini Malainis subruti juga. Yang satu lagi saya punya itu Malainis macrocephala atau yang disebut Malayan Snail It Turtle itu. Kalau ini Mekong Snail It Turtle. Yang satunya Malainis macrocephala itu Malayan Snail It Turtle. Nah, satu lagi yang terakhir itu ada Malainis coratensis atau Malainis corat ya. Itu bisa dibilang nggak tahu jenis baru atau udah lama sebenarnya, tapi baru diidentifikasi itu tahun berapa. Itu termasuk baru sebenarnya. Kalau salah ya, kalau tidak salah seperti itu. Lalu ya kembali lagi, tadi saya bikin kolam di tahun 2016 bulan Februari itu. Saya beli sepasang betina dan jantan. Itu bertahan selama 1 tahun di kolam.
di kolam bertahan 1 tahun, terutama untuk yang betina, karena yang jantan akhirnya pun mati karena waktu itu musim hujan. Jadi dengan setting kolam yang ya belum bisa dikatakan belum baik ya, itu karena tutupan kolam itu masih sangat-sangat terbuka, jadi air hujan itu langsung menetes. Kalau hujan deras itu langsung menetes dengan deras di permukaan kolam, jadi si kura-kura itu tidak terlindungi, bisa dibilang seperti itu. Jadi tinggal satu selama 1 tahun keep. Lalu saya beli lagi tahun 2017, saya lupa bulannya, saya beli pejantan lagi. Nah, dari pejantan itu akhirnya hidup ya, sampai sekarang sepasang itu hidup. Lalu singkat cerita, saya tahun 2019 pertengahan 2019 saya pergi untuk keluar kota karena ada panggilan kerja. Jadi kolam itu tidak ada yang merawat ya, tidak yang merawat, tapi untuk kolam saya tinggalkan itu dalam kondisi banyak ikan. Lalu hampir seluruh permukaan kolam itu saya tutupi dengan tanaman eceng gondok untuk biar si MSC itu tidak stres atau bisa terlindung dari hujan deras terutama. Dan suhu juga mempengaruhi ya, suhu di air itu jadi stabil suhunya. 2019 pertengahan saya tinggal pergi dan kembali lagi balik liburan Desember 2019. Nah, ini ajaibnya, ternyata saya balik itu ada 8 ekor kura-kura MSC kecil yang menetas secara alami di kolam. Nah, 8 ekor menetas dan sisanya satu ekor telur itu gagal menetas. Dari 8 ekor itu saya tinggal kerja lagi, saya titip orang rumah. Sebelum kerja kan sebelum saya tinggal pergi, saya pindah di ember ya, kurang lebih seperti ini embernya. Itu ternyata pada mati, walaupun lancar pelet, rakus pelet ikan itu, tapi ternyata pada mati juga itu. Akhirnya saya minta untuk orang rumah naruh lagi di kolam gitu. Akhirnya taruh lagi kolam. September 2020 saya balik lagi ke rumah. Itu indukan kedua-duanya masih hidup, dan sisanya tadi dari 8 ekor itu tinggal 3 ekor yang hidup di kolam. Jadi seperti itu. Akhirnya saya tinggal lagi, dan Desember 2020 kemarin ini saya cek lagi masih hidup, indukan 2 dan MSC anakannya itu masih 3. Tapi untuk MSC nya tidak bertelur ya, saya udah gali-gali itu tidak ada telur sama sekali. Kura lain juga nggak ada telurnya, biasanya ada telur di kolam kura Ambon dan Daun itu ada, dan kolam piput itu juga biasanya putih itu ada telurnya. Tapi untuk akhir tahun 2020 kemarin ini sama sekali tidak ada yang bertelur. Nah, untuk share pengalaman untuk MSC ini, mungkin pengalaman saya seperti itu. Jadi
Jadi lebih baik kalau kita pelihara MSA itu kita sediakan yang benar-benar seperti habitatnya ya, seperti rawa gitu. Jadi di kolam itu ada lumpur, tanaman yang lebat biar si kura tidak stres dan aman terhadap cuaca. Dan kita sediakan juga pakan-pakan alami seperti ikan kecil kalau kita tinggal pergi dan keong ya. Jadi ini cuman saya coba untuk pelihara di kos, apakah berhasil ya, semoga aja berhasil. Saya beli 5 ekor. Untuk pakannya saya coba pakai ini, udang kering seperti itu. Kita nggak tahu akan makan atau enggak ya, semoga aja makan. Jadi cukup sekian, nanti untuk update nya bagaimana kondisi kura-kura ini saya akan update lah, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti itu. Terima kasih. Untuk yang keep kura MSA, tetap semangat, tetap belajar. Oke.